Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Isam, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam asas-asas pemerintahan. Setidaknya ada sekitar 21 macam asas-asas pemerintahan. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu asas memandang jauh ke depan. Pemerintahan yang memiliki visi dalam arti memiliki kemampuan memandang lebih jauh ke depan. Untuk mencapainya, maka diperlukan perencanaan yang strategis. Yang kedua, asas berpikir panjang. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Demikian bunyi peribahasa, melakukan sesuatu terlebih dahulu, mempertimbangkan segala risiko, serta rasional dan objektif. Yang ketiga, asas belajar dari sejarah. Pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan, yang menyadari bahwa pemerintahan adalah mata rantai sebab akibat setiap kejadian atau peristiwa pemerintahan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Yang jelas, adanya faktor pemerintahan bisa berkaca pada semua kejadian. Setiap kejadian itu bersifat unik. Yang keempat, asas kepastian dan perubahan. Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum positif. Perubahan adalah suatu hal yang pasti. Dengan demikian, manajemen perubahan oleh pemerintah. Yang kelima, asas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat. Motif sebagai input, cara atau alat sebagai proses, hasil dan manfaat sebagai tujuan. Yang keenam, asas profesionalisme. Asas profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen, khususnya MSDM. Profesional artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar. Yang ketujuh, asas tanggung jawab. Suatu sikap untuk menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak. Yang kedelapan, asas kepatuhan. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi. Yang kesembilan, asas non-less oblig. Lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan. Yang ke-10, asas kebersamaan. Asas yang memperlakukan semua orang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang ke-11, asas good governance. Asas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, dan lain-lain. Yang ke-12, asas aktif. Sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada, yang melahirkan kreasi. Yang ke-13, asas omnipresence. Pemerintahan serba hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. Yang ke-14, asas dengan sendirinya. Kegiatan tanpa pengurus dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ke-15, asas sisa-sisa residu. Urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Yang ke-16, asas discretion. Hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri. Yang ke-17, asas Freys Ermeson. Dalam kondisi yang tidak menentu, perlu dilakukan tindakan yang tepat. Yang ke-18, asas keterbukaan. Keterbukaan dalam mengelola input tertentu menjadi output tertentu. Ke-19, asas keutamaan. Mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Ke-20, asas persatuan dan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan. Dan yang ke-21, yaitu asas kepercayaan, pengharapan, dan kekecewaan. Rakyat percaya pada pemerintah, rakyat berharap pada pemerintah, dan rakyat kecewa terhadap pemerintah. Demikianlah, terima kasih. Dosen pengampu IIF Permana STMT.